Selanjutnya adalah ukuran pemusatan data berkelompok. Kalau sebelumnya kita sudah membahas untuk ukuran pemusatan data tunggal. Nah, hari ini atau selanjutnya, materi selanjutnya, kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data berkelompok. Yang kita tentukan nantinya akan sama, yaitu ada mean, median, dan juga ada modus. Tetapi bedanya adalah datanya berkelompok. Dimana kalau data berkelompok di sini ada rentangnya atau jaraknya atau range ya namanya, yaitu jarak di antara datanya. Kalau data tunggal kita sudah mengetahui misalkan nilai 11-nya ada 3, 12-nya ada 2 dan seterusnya. Tapi untuk data berkelompok kita tidak mengetahui frekuensi 5 ini ada di data yang mana, karena ini adalah rentangnya atau jaraknya, yaitu dari 11 sampai 20 ada 5 data. Tapi 5 data di sini kita tidak mengetahui ada di data yang mana. Nah, itu kalau cirinya seperti itu, maka disebut sebagai data berkelompok. Nah, dalam data berkelompok biasanya rentang atau jarak di sini itu akan sama. Artinya, kalau pada yang baris pertama jaraknya ada 10 poin, maka untuk baris yang selanjutnya juga sama, yaitu 10 poin. Jadi tidak boleh berbeda rentang atau jaraknya antara baris satu dengan baris yang lainnya. Selanjutnya adalah kita ingin membahas yang pertama, yaitu bagaimana cara menghitung mean. Nah, sebelumnya kita dari data di sini ada data dan ada frekuensi, kita harus melengkapi tabelnya terlebih dahulu untuk menghitung mean, median, dan modusnya. Yang pertama yang harus kita lengkapi adalah membuat tabelnya. Di soal tadi sudah ada data sama frekuensi. Kemudian akan kita lengkapi tabelnya, yaitu yang pertama kita tambahkan kolom XI. XI artinya adalah nilai tengah. Nilai tengah dari data yang di sini. Jadi artinya misalkan di sini datanya ada 11 sampai 20, maka nilai tengahnya adalah 15,5. Ini didapat ketika tadi sama, ketika kita mencari median ya. Rumusnya sama seperti median tadi. Jadi ketika ada data, contohnya ada 11, 12, 13, 14, 15 sampai 20 diurutkan, kemudian tengah-tengahnya berapa? Tengah-tengahnya ya berarti ada di antara data 15 dan 16 karena data genap di sini. Ketika datanya ada di antara 15 dan 16, maka tengah-tengahnya antara 15 dan 16, yaitu 15,5. Kemudian untuk selanjutnya juga sama, untuk data yang 21 sampai 30, maka nilai tengahnya adalah 25,5. Kemudian selanjutnya 35,5, 45,5, 55,5 dan 65,5. Ini adalah nilai tengah dari setiap masing-masing datanya. Kemudian kita juga akan mencari nilai dari FI dikali XI, di mana FI ini adalah frekuensi dan XI adalah nilai tengah. Tinggal kita kalikan saja antara frekuensi dikalikan dengan nilai tengah. Frekuensinya yang ini 5 dikali 15,5, maka menjadi 77,5. Begitu juga ke bawahnya akan sama, maka ini 3 dikali 25,5 jadi 76,5. 8 dikali 35,5 jadi 284. 7 dikali 45,5 318,5. 9 dikali 55,5 499,5 dan 4 dikali 65,5 262. Ini kita jumlahkan, maka total dari FI dikali XI adalah 1518. Nah, selanjutnya adalah ada kolom FK. FK di sini artinya adalah frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif artinya adalah penjumlahan dari frekuensi yang di sini. Artinya untuk yang baris pertama di sini sudah pasti 5 karena frekuensi pada baris pertama di sini 5. Maka FK di baris pertama pun juga 5. Nah, FK pada baris kedua di sini menjadi 8 karena penjumlahan pada frekuensi yang selanjutnya. Karena di sini sudah 5 FK-nya, maka ditambah
3 yang di frekuensi yang di baris kedua, maka FK-nya menjadi 8. 8 ditambah yang 8 ini menjadi 16. 16 ditambah 7 menjadi 23, ditambah 9 32, dan ditambah 4 menjadi 36. Jadi FK atau frekuensi kumulatif adalah penjumlahan dari setiap barisnya pada frekuensi. Maka yang terakhirnya akan menjadi 36, sama dengan jumlah frekuensi pada kolom yang di sini. Nah, kita selanjutnya hanya tinggal mencari mean, median, dan modusnya. Untuk yang pertama, untuk nilai mean, rumusnya adalah X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI, yaitu sigma berarti jumlah. Jumlah FI dikali XI yaitu ada 1518 dibagi dengan jumlah dari frekuensi yaitu 36. Maka hasilnya adalah 42,17. Dari data di sini, maka nilai meannya adalah 42,17. Selanjutnya adalah nilai median. Median artinya adalah nilai tengah. Dengan rumusnya ME sama dengan TB ditambah P dalam kurung N dibagi 2 dikurang F besar dibagi F kecil. TB artinya adalah tepi bawah dari data. Nah, untuk mencari median, karena ini adalah nilai tengah, maka kita harus tahu data mana yang merupakan interval tengahnya atau kelas tengahnya. Untuk mengetahui kelas tengah pada median, kita dapat melihat dari nilai FK atau frekuensi kumulatif, di mana jumlah frekuensinya adalah 36. Untuk median kita harus mencari tengah-tengah dari 36. Maka caranya adalah jumlah dari frekuensi dibagi 2. 36 dibagi 2, maka hasilnya akan menjadi 18. Artinya ketika kita ada di kelas yang ketiga ini, 16 ini belum mencapai nilai tengah yang 18 tadi. Maka nilai median yaitu ada di nilai FK yang 23 karena sudah melewati angka 18 sebagai median, yaitu untuk intervalnya berarti yang 41 sampai 50. Untuk itulah untuk yang TB atau tepi bawah di sini menjadi 40,5 karena tepi bawah adalah nilai interval yang bawah 41 dikurang 0,5. Maka 41 dikurang 0,5 akan menjadi 40,5 untuk tepi bawahnya. Ditambah P. P ini adalah panjang interval. Panjang interval untuk data ini adalah 10, yaitu 41 sampai 50, berarti ada 10 data atau 10 panjang intervalnya. Kemudian dalam kurung N dibagi 2. N-nya itu adalah banyaknya data ya, atau banyaknya data 36 di sini jumlah frekuensinya dibagi 2 maka menjadi 18. Ada F besar. F besar ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Tadi kelas mediannya adalah 41 sampai 50 yang mempunyai FK 23. Untuk F besar ini adalah FK sebelumnya, berarti atasnya yaitu 16. Maka F besar nilainya adalah 16. Dan untuk F kecil di sini adalah frekuensi pada kelas median. Kelas median tadi adalah 41 sampai 50 yang mempunyai frekuensi 7. Maka nilai F kecil di sini adalah 7. Setelah itu tinggal kita hitung saja berapa nilai mediannya, yaitu 40,5-nya kita turunkan ke bawah terlebih dahulu, baru kita menghitung yang di sininya, yaitu 18 diambil 16, 2 dibagi 7 dikalikan 10, hasilnya adalah 2,86. Jadi nilai mediannya adalah 40,5 ditambah 2,86 yaitu 43,36. Jadi nilai tengah untuk data ini adalah 43,36.
Selanjutnya adalah ukuran pemusatan data berkelompok untuk yang modusnya. Untuk modus artinya adalah nilai yang paling sering banyak muncul. Untuk data tunggal kita mudah untuk mengetahui modusnya. Tinggal dicari saja mana data yang paling sering banyak muncul. Tapi untuk data berkelompok kita tidak mengetahui nilai mana yang paling sering banyak karena di sini adalah interval. Maka kita sama seperti median tadi, harus mencari nilai interval mana yang frekuensinya paling tertinggi. Karena untuk di sini yang paling tertinggi adalah 9, maka kelas untuk modus adalah 51 sampai 60. Ini adalah interval untuk modus. Tinggal kita masukkan datanya ke dalam rumus, yaitu TB ditambah P dalam kurung D1 dibagi D1 ditambah D2. TB artinya sama, yaitu tepi bawah. Tepi bawah untuk kelas modus yaitu 51 dikurang 0,5 maka menjadi 50,5. Ditambah P itu adalah panjang interval. Panjang intervalnya sama seperti sebelumnya yaitu 10. D1 dan juga ada D2. D1 ini adalah selisih frekuensi dengan kelas sebelumnya. Sementara untuk D2 adalah selisih frekuensi dengan kelas sesudahnya. Untuk yang D1, karena frekuensi pada kelas modus adalah 9 dan sebelumnya adalah 7, maka selisihnya adalah 2. Maka D1 nilainya 2. Untuk D2 ini adalah kelas sesudahnya. Kelas sesudahnya yaitu angka 4. 9 dan 4 selisihnya 5. Maka D2 nilainya adalah 5. Tinggal kita hitung untuk modusnya, 50,5-nya kita turunkan ke bawah. 2 dibagi 7 dikali 10 yaitu 2,86. Maka nilai modusnya yang kita dapat yaitu 53,36. Nah, untuk mengecek apakah nilai ini benar atau salah, caranya gampang. Tadi untuk median ini adalah tengah-tengahnya. Kita dapat 43,36. Kita bandingkan data di sini. Apakah 43,36 ada pada rentang kelas median tadi? Ternyata betul kan? Tadi mediannya ada di 41 sampai 50 dan ini ada 43,36. Berarti nilai median ada di dalam batas kelas ini, berarti betul. Untuk modus juga sama, didapat 53,36. Ini ada di dalam batas kelas antara 51 sampai 60, berarti dapat dipastikan modusnya juga sudah benar kalau perhitungannya di sini tadi perkaliannya benar ya. Jadi tidak mungkin jika mediannya ada paling atas rentangnya atau modusnya bisa di nilai yang lain, padahal frekuensinya bukan yang di paling tertinggi. Maka itu sudah bisa dipastikan modusnya salah kalau nilainya tidak sesuai dengan data pada kelas tersebut. Nah, itu adalah materi untuk mencari ukuran pemusatan data berkelompok, yaitu mencari mean, median, dan modus. Seperti itu, terima kasih.